Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki handphone Vivo V15 dengan kondisi kaca touchscreen ada keretakan di bagian pojok atas kanan dan juga ada sebagian di bagian tengah ada juga keretakan teman-teman. Oke, ini setelah saya cek ternyata touchscreen-nya tidak bisa berfungsi. Apakah mungkin disebabkan oleh kaca touchscreen yang retak teman-teman? Karena ini kronologi untuk pelanggan saat konsultasi itu handphone habis jatuh dan tiba-tiba ada keretakan untuk kaca touchscreen serta di bagian touchscreen-nya tidak bisa disentuh sama sekali teman-teman. Oke, kita coba untuk tes lagi. Tidak ada pergerakan untuk di bagian touchscreen-nya. Jadi sama sekali tidak bisa disentuh teman-teman. Oke, apakah harus mengganti LCD yang baru? Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Kita bongkar dulu untuk di bagian ini, di bagian backdoor kita panasi dulu menggunakan alat separator untuk mempermudah pembongkaran. Kita bisa menggunakan mika tipis dan lentur, dan untuk membuka di bagian backdoor harus ekstra hati-hati karena ada fleksibel sidik jari atau fingerprint-nya. Oke, kita buka untuk penutup soket fleksibel fingerprint, dan di bagian ini ada segel ya teman-teman. Itu adalah segel saya sendiri yang dulunya itu pernah ganti LCD satu set. Namun selang beberapa bulan kemudian handphone jatuh dan retak serta touchscreen-nya tidak berfungsi. Di bagian ini sengaja saya lepas soket konektor fleksibel LCD-nya, lalu saya coba untuk pasang kembali. Apakah touchscreen-nya bisa berfungsi atau masih tidak bisa teman-teman? Dan alhamdulillah setelah saya tes ini touchscreen-nya bisa berfungsi kembali. Jadi besar kemungkinan penyebab touchscreen tidak mau disentuh karena handphone bekas jatuh teman-teman, yang mungkin menyebabkan fleksibel LCD-nya itu sedikit terlepas sebagian, jadi tidak bisa terkoneksi dengan sempurna untuk di bagian fleksibelnya. Oke, setelah kita tes untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi, alhamdulillah tidak jadi mengganti LCD satu set, dan sekarang kita coba untuk proses penggantian kaca touchscreen. Karena ada keretakan di bagian kaca touchscreen, dan ini adalah LCD bekas ya teman-teman. Ini LCD bekas yang sudah lama tidak terpakai, yang saya simpan di gudang, yang tujuannya untuk menyimpan di bagian kaca touchscreen yang masih utuh, tidak ada keretakan. Namun LCD ini itu dulunya sudah rusak teman-teman, tidak tampil untuk layarnya karena bekas kemasukan air atau terkena air. Jadi saya manfaatkan untuk mengambil kaca touchscreen-nya saja, karena untuk LCD-nya itu masih original, jadi untuk kaca touchscreen-nya sedikit lebih tahan lama dan awet. Oke, sebelum kita proses yaitu mengganti kaca touchscreen-nya, kita lindungi dulu di bagian kamera, tujuannya agar kameranya tidak rusak teman-teman atau tidak kotor. Sedangkan untuk di bagian kaca touchscreen yang retak, untuk di bagian pojok saya gunakan lem yang tujuannya untuk mengasih perlindungan dan untuk menghindari resiko saat proses membongkar LCD dari framenya. Oke, kita bisa menggunakan alat separator sebagai pemanas LCD, yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD dari frame. Kita bisa menggunakan alat mika tipis seperti ini, yaitu untuk proses pembongkaran LCD dari framenya. Tetap proses ini harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman, karena tujuannya untuk nyelamatin LCD-nya agar LCD-nya masih bisa digunakan kembali tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Oke, setelah kita bongkar ternyata saya cek ini handphone bekas kemasukan air teman-teman. Di bagian frame atau di bagian dalam dan juga di bagian belakang LCD itu terlihat jelas ada banyak korosi, tapi alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa tampil teman-teman. Ini adalah proses setelah kita membongkar LCD dari frame. Alangkah baiknya kita tes seperti ini teman-teman, yaitu tujuannya untuk memastikan LCD-nya ini masih bisa berfungsi dan juga ada yang cacat atau tidak.
Tapi alhamdulillah untuk LCD-nya masih bersih ya teman-teman, masih bersih dan masih bisa berfungsi untuk LCD beserta touchscreen-nya. Langkah ini kita lanjut untuk proses memisahkan kaca touchscreen-nya. Untuk panas LED separator yang sering saya gunakan itu panasnya di angka 70 teman-teman. Sedangkan untuk kawatnya ini saya menggunakan kawat dengan ketebalan ukuran 0,03 mili. Selanjutnya, jika panas separator sudah tercukupi, kita bisa mengerjakan proses memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Oke, dengan cara kita tekan dari bawah sambil kita gesekkan ya teman-teman. Jadi untuk kawatnya kita tekan ke bawah sambil kita gesekkan. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk LCD-nya dan masih ada sisa lem yang terdapat di bagian LCD setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bersihkan untuk sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD. Kita bisa menggunakan alat pembersih lem ataupun saya menggunakan itu dengan cara menggunakan pinset sambil kita gulung-gulung untuk membersihkan sisa lemnya. Di bagian ini kita lanjut untuk pengetesan ulang teman-teman. Jadi seperti biasa, yang sering saya lakukan seperti ini setelah kita memisahkan kaca touchscreen maupun setelah kita membongkar LCD dari frame, itu seringkali saya tes untuk mengetahui kualitas LCD-nya. Dan alhamdulillah untuk memisahkan kaca touchscreen sudah selesai dan LCD-nya masih bisa berfungsi beserta touchscreen-nya masih bisa digunakan dengan normal. Dan di bagian ini adalah LCD bekas yang sudah tidak terpakai tadi, yang sudah kita siapkan, yang tujuannya untuk mengambil kaca touchscreen-nya saja teman-teman. Karena untuk LCD ini original, otomatis kaca touchscreen-nya masih bagus dan tidak ada keretakan. Saya manfaatkan daripada kebuang sia-sia dan daripada menggunakan kaca touchscreen yang baru, yang besar kemungkinan kebanyakan kaca touchscreen itu kualitasnya KW dan gelis cepat retak atau tidak tahan lama banting teman-teman, atau tidak tahan banting apabila jatuh sedikit itu biasanya retak. Sedangkan untuk kaca touchscreen yang original itu besar kemungkinan lebih tahan lama. Proses ini kita lanjut untuk membersihkan sisa lem yang terdapat di bagian LCD dengan cara kita gunakan cairan pertamax yang saya gunakan sambil menggunakan tisu kering untuk membersihkan sisa lemnya. Usahakan bersihkan sebersih mungkin untuk LCD-nya dan siapkan untuk lem OK kering dengan ukuran 7 in universal yang saya gunakan. Apabila kalian kepengen lebih cepat pengerjaan, kalian bisa menggunakan yaitu kaca touchscreen yang sudah plus lem OK alias kaca touchscreen yang baru ya teman-teman. Karena di tahap ini saya menggunakan kaca touchscreen yang bekas, jadi saya menggunakan lem OK universal. Oke, setelah kita pasang untuk lem OK-nya, selanjutnya kita bersihkan yaitu kaca touchscreen yang bekas ini dengan cara seperti awal tadi. Untuk membersihkan LCD caranya sama teman-teman, menggunakan cairan pertamax sama tisu kering biasa. Oke, usahakan jangan sampai ada debu yang masih menempel dan ada sisa lem. Usahakan bersihkan sebersih mungkin. Apabila kalian menggunakan teknik seperti saya, yaitu menggunakan kaca touchscreen bekas atau memanfaatkan LCD bekas yang sudah tidak terpakai dan kaca touchscreen-nya masih utuh. Selanjutnya kita letakkan LCD dari frame dan kita lepas plastik lem OK kering. Selanjutnya kita presisikan kaca touchscreen-nya seperti ini. Kita angkat bebarengan LCD sama kaca touchscreen dan kita kasih jarak renggang. Untuk di bagian belakang kita cek apakah sudah presisi atau belum. Jika sudah presisi, kita lanjut untuk proses pemasangannya. Seperti biasa yang saya lakukan ini pemasangannya secara manual teman-teman, tanpa menggunakan alat paper remover. Dengan teknik ini saya mengasih tutorial yang mungkin para teman-teman sahabatku pemula mungkin belum mempunyai alat paper remover ataupun yang belum sempat membelinya. Kalian bisa menggunakan teknik seperti ini dan bisa belajar menggunakan teknik manual tanpa menggunakan alat paper remover ataupun tanpa menggunakan mesin laminating teman-teman. Yaitu dengan cara kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri yang tugasnya agar tidak
menempel secara otomatis di bagian LCD sama touchscreen-nya atau kaca touchscreen-nya. Jadi untuk proses manual kita pijit pelan-pelan menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong pelan-pelan secara bergantian dari kiri ke kanan dan juga seterusnya, dan pertahankan di bagian tangan kiri yang tugasnya untuk mengasih jarak renggang teman-teman. Jika sudah sampai titik akhir seperti ini, kita pijit pelan-pelan untuk menyelesaikan proses pemasangan secara manual. Kita cek, alhamdulillah tidak ada sisa gelembung sama sekali. Oke, setelah proses selesai untuk penggantian kaca touchscreen dengan cara menggunakan atau memanfaatkan kaca touchscreen bekas dari LCD bekas rongsokan yang sudah tidak terpakai teman-teman. Di bagian belakang LCD itu terlihat jelas bekas kemasukan air ya teman-teman untuk handphone ini. Jadi seperti banyak korosi di belakang LCD maupun di bagian framenya. Kita bersihkan menggunakan cairan pertamax yaitu untuk menghilangkan sisa-sisa korosi agar tujuannya LCD itu bagian belakangnya bersih dari korosi beserta di bagian framenya itu bisa bersih dari korosi. Sedangkan untuk di bagian samping kanan kiri di bagian tengah frame saya gunakan lem double tip, maksud saya solasi double tip sedikit saja yang tujuannya agar tahan lama untuk proses pemasangan LCD ke frame tidak mudah lepas. Sedangkan untuk lemnya saya gunakan lem warna hitam, untuk di bagian sensor proximity saya menggunakan lem warna bening. Kita kasih lem secukupnya saja dan kita presisikan LCD ke framenya. Setelah pemasangan LCD selesai, kita bisa sambil merakitnya yang tujuannya untuk mempersingkat waktu dan mempercepat pengerjaan teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal merakitnya dan kita pasang untuk di bagian fleksibel sidik jari atau fingerprint. Oke, kita pasang skrup untuk di bagian tutup pengaman fleksibel fingerprint-nya, dan di bagian ini proses terakhir yaitu proses pemasangan breaker dan kita tinggal menunggu lemnya kering. Oke, setelah lemnya kering kita cek ulang setelah proses pengerjaan selesai teman-teman. Oke, kita coba untuk nyalakan infonya dan kita cek ulang. Karena proses pengerjaannya sudah selesai yaitu proses penggantian kaca touchscreen Vivo V15 dengan menggunakan atau memakai kaca touchscreen bekas dari LCD rongsokan yang sudah tidak terpakai, yaitu menggunakan kaca touchscreen dari LCD yang original. Ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi ini LCD dulunya pernah mengganti atau sudah saya ganti, pernah mengganti dengan kualitas LCD yang KW. Kalau tidak salah saya lupa teman-teman untuk mereknya. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial bagaimana cara mengganti LCD Vivo V15 dengan hasil yang maksimal. Oke, di tahap ini kita cek di bagian sensor proximity teman-teman. Oke, untuk sensor proximity panggilan bisa berfungsi dengan sangat normal, dan untuk fungsi touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan sangat normal. Sekarang kita tes untuk kejernihan kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depan. Kualitasnya sangat jernih dan bersih ya teman-teman. Meskipun ini menggunakan dulunya saya pernah mengganti LCD yang KW, tapi untuk kualitasnya saya lupa teman-teman. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial cara mengganti LCD Vivo V15 ini. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.